Baik, kita mulai saja pelajaran pada malam hari ini. Karena sudah 12 orang, saya sudah cukup mewakili ya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, good evening everybody. Good evening guys. Oke, cek sound dulu. Dengar suara saya? Oke, dengar ya. Sebelum kita mulai pelajaran, sebelum mulai kita materi pada malam hari ini, seperti biasa, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang dipelajari malam hari ini kita belajar bersama, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Baik. Bagaimana liburan Lebaran? Menyenangkan kah? Oke, terakhir kita belajar materi tentang unit 3 ya. Terakhir kita belajar materi tentang unit 3. I'm sorry, is that correct? Unit 3 sampai akhir. Sudah ya? Ya, preposition. Ya, sampai situ. Baik, sekarang ya, selamat malam Mbak Daria. Silakan masuk. Baik, sekarang kita belajar bab 4 mengenai thank you. Expressing thanks. Oke, kita belajar unit 4. Expressing thanks. Halaman 33. Baik yang sudah mempunyai bukunya, silakan buka halaman 33. That's talking about expressing thanks. Okay. If you didn't have a book, please join with the screen on the left. Do you see? Lihat nggak ininya apa? Gambarnya di samping saya nulis apa? Tugas, oke. Nggak apa-apa. Oh iya, emang nggak ada gambarnya, belum ada, cuman hanya tulisan saja. Baik, nanti tugasnya kita simpan dulu ya. Kita materi unit 4 dulu, oke, Mbak Winnie? Oke. Sedikit materi tentang bab 4 dulu, setelah itu kita coba bahas tugas ya. Oke. Pada unit 4 ini, materi akan membahas tentang expressing thanks. Dalam arti bahasa Indonesia, expressing thanks adalah bagaimana mengekspresikan sebuah ucapan terima kasih gitu ya. Thanks. Oke. Bagaimana caranya? Baik yang sudah punya buku silakan dilihat catatannya. Bagi yang belum nanti saya catat ya. Expressing
thanks itu merupakan has many ways to express gratitude. Terima kasih gitu ya. Dan most people express gratitude by saying thank you. Jadi kebanyakan orang di dunia ini begitu menerima sesuatu gitu ya, itu kita dengan latah gitu, dengan terbiasa mengucapkan oke, terima kasih, oke, thank you, gracias kalau bahasa yang lainnya. Jadi mengucapkan sesuatu, mengekspresikan sesuatu, tanda terima kasih gitu, mengucapkan sesuatu. Jadi kita apabila diberikan misalkan barang atau benda, itu kita dengan refleks responnya itu baik, terima kasih ya gitu kan. Itu kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris thank you very much. Nah, seperti itu. So, how to express thanks? Nah, bagaimana cara mengekspresikan terima kasih itu lihat pada tabel ya. Expressing thanks. Thanks itu misalkan thank you very much. Terima kasih banyak. Kemudian thanks a lot. Kemudian I'm so grateful. Ya, so many thanks. Terima kasih banyak. Kemudian dari hati yang lubuk hati paling dalam saya ucapkan beribu banyak terima kasih gitu. I'm deeply thankful. Misalkan thanks for your coming here. Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa, silakan masuk. Selamat malam Mbak Nur Aisyah. Selamat bergabung ya pada malam hari ini. Thanks for coming today. Nah, sama aja. Oke. Or thanks for. Nah, ini. Kemudian, itu kita bagaimana cara merespon apabila seseorang mengucapkan thanks. Thank you very much. Kita lihat pada tabel sebelahnya. Responding thanks. Bagaimana apabila orang mengucapkan thank you very much, kita balas dengan you are welcome. Nah, gitu. Apabila orang menyebutkan thanks a lot, oke, boleh menggunakan don't mention it. Don't mention it and forget it. Lupakanlah gitu. Forget it and it's okay. It's no problem, boleh. Never mind. It's okay. It's my pleasure. Dengan senang hati. It's no problem. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke how to express, how to use a formula for thanks for. Coba lihat di bawahnya. Situ kita punya formula. Misalkan thanks for plus verb ing, itu pasti.
Masih ingat verb ing itu apa? Kata kerja yang diberi imbuhan atau akhiran yang berubah jadi ing. Misalkan, thanks for coming to this class, misalkan. To this classroom. Nah, thanks for itu formula ini. Kemudian ada verb ing. Ada verb ing di sini. Apa artinya verb ing? Verb ing itu dibangun oleh verb itu kata kerja dari come plus ing. Jadi coming seperti itu. Oke. Thanks for coming. Thanks for helping us. Thanks for attending here in the classroom. Thanks for being my friend. Oke. Kemudian bagaimana kita membentuknya? Ya, present tense. Karena pada saat itu gitu ya. Tuh. Specifically, that's built from present tense. Yeah, you're right, Winnie. But ya, tapi ada lagi yang apabila dibentuk ada sebuah adjektif ya. Seperti subjek I'm deeply grateful. Subjek itu kopian semua kali ya. Harusnya subjek, kemudian verb ing. Nah, coba kita lihat. I am deeply thankful. Oke, ini dibentuk dari kata as, subjek. Ini adalah kata verb. Deeply thankful. Ini apa nih? Ini adverb ya? Adverb. Ini adjective. Is that correct? Please correction me if I'm wrong. Coba urutannya. Deeply itu adverb benar nggak? Keterangannya adverb. Jadi I adalah subjek, I am itu verb, kemudian deeply itu adverb atau kata keterangan yang menyatakan sedalam-dalamnya gitu. Terima kasih secara mendalam. Ya, kata keterangan, betul. Ya, kalau deep itu adjektif. Tapi kalau ada lie, deep lie, significantly, secara signifikan, secara dalam gitu, secara dalam, thankful, sangat berterima kasih maksudnya gitu. I'm thankful deeply, boleh. Adverb itu bisa di depan adjektif, bisa di belakang adjektif. Hello guys, are you following me? Ya. Oke, Mbak Irin, Mbak Daria, Mbak Luna, oke, copy that.
Mbak Yeyen. Any questions? Ada pertanyaan tidak? Ya, Mbak Kalista Yuni. Ada pertanyaan nggak, Mbak Kalista? Mbak Yuni. We're talking about expressing thanks. Page 33. Ya, ke halaman 33, Mbak. Expressing thanks. Yang belum masuk siapa ya? Mbak ini ya, siapa namanya? Mbak Aisyah. Mbak Aisyah Zahin belum masuk. Mbak Airin barangkali tahu. I'm deeply thankful, grateful boleh. Sama aja, Mbak Nur. Oh, connection problem ya? Iya sih, memang. Saya juga di sini sinyalnya merah padahal. Tapi teman-teman masih bisa dengar ya suara saya. Syukur. Syukur alhamdulillah ya. Walaupun sinyal merah. Nah, ini baru dibilangin sinyal merah sudah hijau kembali. Ya. Untuk unit 4 ini kita berbicara tentang expressing thanks. Is there any questions? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh. Kalau dalam percakapan tidak ada bentuk formal atau informal. Kalau sesama teman sejawat. Thank you. Many thank you for your attention here. So many thank you for you, guys. If there's a meeting with people informally, it means apabila kita bertemu seseorang secara informal, dalam artian pertemuan-pertemuan yang tidak resmi, itu kita bisa saja menggunakan many thanks. Thank you, and thank you. Thank you very much for coming here. It's okay. It's no problem. Tapi kalau misalkan in the formally meeting, misalkan formal meeting, itu ada baiknya, sebenarnya tidak ada larangan sih sebenarnya. Cuman dalam percakapan formal, kita biasa hanya menggunakan thank you for you. Thank you. Thank you for coming today. Gitu aja, cukup. Begitu Mbak Airin. Ini kayaknya copy paste. Karena am itu tidak mungkin
sebuah subjek, betul tidak? Nah, kemudian deeply grateful itu dicoret aja, Pak. Itu sesat itu. Salah maksudnya, bukan sesat. Salah ya. Silakan dicoret, ganti verb, kemudian adverb, dan adjektif. Tuh, kayak gitu ya. Ini yang ada yang halaman 33 bagian bawah. Subjek, 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 dan subjek. Ya. Yes, to be. Verb itu bisa berarti to be juga. Yes, it's okay. As Miss Irene mentioned before, you have trouble with your connection. So it's no problem, Mrs. Aisa. It's no problem. Yes. So, okay ya, kita lihat. Let's move on page 34. Let's see. On page 34. When do you say thanks? Put a checklist in the table below. Lihat halaman 34. Sudah bukanya? Buka buku halaman 34 sudah? Oke. Coba kita checklist. Situation. Your friend lend you an umbrella. Nah, artinya temanmu meminjamkanmu sebuah payung. Nah, bagaimana cara mengucapkan ucapan terima kasihnya? Kita mengucapkan terima kasih nggak? Yes or no? Mengizinkan tidak? Yes, coba checklist ke yes. Oke, kemudian your mother asked you to buy something. Nah, some people say no, some people say yes. Nah, catatannya. Ya, some people say no, some people say yes. Atau jawabnya no. Nggak dipakai ya, ini beli sesuatu kan? Disuruh beli sesuatu kan? Ibumu menyuruh kamu untuk membeli sesuatu gitu kan? Nah, kita tidak perlu menggunakan thanks lagi. Ya, bukan jawabannya. Oke, kemudian your teacher give you a book. Ya, no, tidak mengucapkan thank you. Kemudian your teacher gave you a book. Yes. Your teacher asked you to clean the board. No. Nggak usah ngucapin thank you ya. Your father bought you a new bike. A new bike. Bought you. Yes. Kemudian di bawahnya. Sini ada group work.
Tugas ya, boleh tugas? Kita bahas minggu depan. Group work. Kita bahas tanggal 6 ya. 6 Agustus, insya Allah 2015. Sampai nomor 10. Ya, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Oke. Kita lihat bawahnya lagi. Expressing thanks in the dialogue. Saya khawatir kalau misalkan ada percakapan di antara teman-teman saat ini, itu mungkin koneksi saya tidak memungkinkan untuk itu. Jadi saya mohon maaf, conversation atau berupa percakapan, berupa dialog, selama saya masih koneksinya belum stabil, takutnya nanti error ya. Mohon maaf, mohon maklum. Okay, expressing thanks in the dialogue. Dialogue 1. Here's your book. Thanks for lending me. Nah, itu ucapannya. Kemudian, you're welcome. That is the response. That's for response. Ya, untuk responsnya. You are welcome. Okay. Dialogue 2. You look nice with your new sweater. Sweater. Okay. Kamu terlihat bagus, terlihat cantik, terlihat manis, terlihat pantas dengan sweater barumu. Really? Thank you. It's okay. Nah, benarkah? Really? Kemudian, okay, thank you. Kemudian A merespon, yeah, it's okay. Itu jawabannya. Kemudian, dialogue 3. It's long not to see you. You become more beautiful. Ya, halaman 34. Betul. It's long not to see you. You become more beautiful. Biasanya pada saat reunian. Ceritanya pada saat reunian. Ya kan? Ya, paling bawah, betul. Reunian, sudah lama tidak ketemu. Misalkan masih single and single. Saling kenalan. Loh, kamu dulunya gula Jawa. Kok sekarang jadi gula pasir? Nah, kata Pak Habibie kan gitu. Iya kan? Gula Jawa jadi gula pasir. Iya. Nah, itu sama dengan ini. Sudah lama saya kamu tidak ketemu katanya. Komplimen artinya pujian. Komplimen itu artinya pujian. Memberikan pujian. Beda dengan komplain. Kritikan. Itu komplain. Ya, sanjungan, pujian gitu ya. Pujian bagi seseorang.
It's long not to see you. You become more beautiful now. Now, harusnya adanya now gitu, karena manusia tergantung dari sisi mana dilihat beautifulnya. Ya enggak? Beautiful, tidak ada yang abadi, beautiful itu. Kenapa Mbak Airin? WOW. Wow. Ya. Oh, thank you for your compliment. Iya. Awas, hati-hati jangan makan terlalu pedas. Nanti bisa sakit perut. Iya. Mbak Airin tukang masak belum makan. Compliment. Jadi beautiful itu termasuk compliment atau sanjungan. Thank you for the compliment. Not at all. Not at all. Nah, not at all. Oh, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Not at all. Kemudian dialogue 4. My mom made some chocolate. Please try it. Thanks. I like it. You're welcome. Gitu. Ekspresinya, ekspresi yang perlu ditekankan di sini adalah suatu ungkapan. Jadi kalau misalkan kita memberikan sesuatu atau diberikan sesuatu hadiah, itu kita punya ekspresi senang kan. Oh, thank you. I like it. I like it. My mom made some chocolate. Please try it. Thanks. I like it. You're welcome. Jadi British, Australian English, American English itu punya cara tersendiri mengekspresikan sesuatu. Biasanya yang British atau bahasa Inggris asli yang di London itu dia lebih medok kalau katanya mengucapkan sesuatu itu medok. Bahasa Inggrisnya itu medok lah istilahnya. Ya, seperti Javanese gitu kan. Itu medok. Mohon maaf, bukan maksud apa-apa, maksud saya perbandingan English di London, di Britishnya sendiri daripada dibandingkan dengan British yang ada di English yang ada di Amerika. Di Amerika kita bisa dengar conversation itu bisa jelas, sangat jelas. Tapi kalau di British kita harus mendengarkannya perlu kehati-hatian gitu. Itu aja sebenarnya. Ya. Oke. Kita lihat. Coba lihat halaman 35. 35 buat tugas saja latihan lagi ya. Untuk minggu depan. Halaman 35. Group work.
Lend dan borrow. Lend artinya meminjam. Borrow artinya apa? Meminjamkan. Kalau lend ya, pinjam. Meminjamkan. Ya. Ya, gitu ya. Thanks. Thank you, Mbak Airin. Saya pinjam. Nah, misalkan saya pinjam. I borrow your book. Your booknya. I borrow your pen. My eye. My eye. My eye bukan my kayak gitu. My I borrow. My I borrow your pencil. Pencil. Jangan ini. Bolehkah saya? Ya. May I borrow your pencil? Misalkan Aisyah. Mbak Aisyah atau siapa? George lend you a pencil. Yeah. Can you lend me your book? Yeah. Can you lend me your book? Oh, Mbak Eni, tugasnya halaman 34-35 yang group work. Ya, boleh, boleh. Yes. Yes, we can. Sure. Boleh seperti itu ya, Mbak Irin. Betul, betul. Sure. Makanya dari itu kita coba latihan halaman 34-35 yang group work saja. Group worknya saja. Oke ya. Oke. Baik. Itu untuk tugas minggu depan. Ya, your English is very good. Kita bahas tugas minggu kemarin. Minggu kemarin ada tugas kan? Halaman berapa? Wah, Mbak
Yayan semangat betul nih. Mbak Winnie, Mbak Yayan semangat. Berarti sudah dikerjakan dengan baik ya. Oke, silakan. Oh, Mbak Winnie itu manggilnya Miss ya? Apa bedanya Miss, Mrs. sama Miss? Coba ada bedanya nggak? Coba jelasin, Mbak Airin. Mrs. Miss, Madam. Nah. Iya, Madam. Madam. Sebenarnya Madam Miss Dubai. Banyak julukan ya. Kita berhenti sampai halaman 35 dulu ya. Kita balik lagi, flashback lagi membahas halaman 25 untuk tugasnya. Saya malah nggak tahu ada tugas. Coba lihat halaman 25 bagi yang ngerjakan tugas. Complete the following expressions with the suitable preposition. Oke. Ya, nggak apa-apa. Saya bahas di sini saja. Halaman 25. 25 ya. Individual work. Baik. Saya tulis jawabannya saja. The apples are blah 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 the plate. Kalau misalkan lupa ya kita bahas bareng-bareng saja. Ya. Oke. On. Kenapa on? The apples are on the plate. Di atas. Okay, number 2. The umbrella is blah 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 the door. Behind. Nah, behind dan beside jadi behind. Mbak Airin takut direbut nih. Behind. Sampai nulis behind. Behind and beside. Jadi behind ini. Ada kata baru ini. Mbak Airin ada behind. Sembunyikan. Ini komposisi beside
plus behind. Jadi behind. Oke, maaf ya, ini hanya joke saja, bercanda saja. Iya Mbak, maaf ya Mbak. Jadi bahan guruan. Intermezzo. Oke, yang benar adalah behind, di belakang. Oke, sekarang the clock is bla 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 the wall. Nomor 3. The clock is bla 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 the wall. On. Okay, great, good. Then the cat is blah 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 the table. Under atau below? Below atau under? Di bawah. Kalau under sama below, apa bedanya? Below atau under? The cat is below the table, is under the table. Sama saja. Cuman biasanya kalau under itu saya nggak tahu. Maksudnya biasanya kalau under itu maksudnya paling bawah kayaknya. Enggak, kalau di atas itu adalah upper. Under, upper, dan under. Upper, lower. Ya, sama aja. Below dan under, itu sama aja. Underwater, ya. Salah satunya itu, di bawah air. Jadi, kalau under itu tidak ada yang di bawahnya lagi. Kalau below, itu biasanya ada lagi. Below the table. Below the table is bla 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 bla, gitu. Mungkin gitu. Menurut hemat saya seperti itu. Jadi saat penggunaan untuk the cat is below the table itu boleh. Karena mungkin kucing ini berada di lantai 2. Nah, ngerti nggak? Kucing ini berada di lantai 2 tapi di bawah meja gitu. Pada saat itu. Jadi disebutnya below karena below itu masih ada di bawahnya below, masih ada below-nya lagi gitu. Itu loh maksudnya. Ngerti nggak? Ya gitu. Jadi kucing ini mungkin ada di lantai 2 gitu. Karena pada konteks ini below dan under itu sama saja sebenarnya. Karena tidak ada keterangan yang jelas. Kecuali ada gambar kucing, ada story misalkan kucingnya itu berada di lantai 2 dan kucingnya itu berada di bawah meja di lantai 2. Nah, itu harus menggunakan below. Kalau under itu di bawahnya di lantai 1, bahkan di underground-nya. Nah, gitu loh underground-nya. Underground berarti kan paling bawah banget gitu, nggak ada yang bawahin lagi. Ya, gitulah ya. Oke, paham ya? Baik, ini bahas John Legend. Siapa yang nyanyi John Legend, tapi bahasa Inggris ya.
Nanti nyanyi John Legend deh. Siapa yang bisa John Legend silakan nanti nyanyi. Nanti nyanyi ada acaranya pentas seni. Nggak tahu. Ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Itu intermezzo lagi. Oke, sekarang nomor 5. Farhan Sits. Nah, itu juga Farhan yang mana? Fadli yang mana? Fadi ya. Farhan. Beside. Oke. Beside karena bersebelahan. Kalau misalkan ada di tengah-tengah, nah. Kalau di tengah-tengah apa? Nah, kalau pakai on the left of itu kita nggak tahu si Farhannya sebelah mana, Fadinya sebelah mana. Kalau on the left itu sudah pasti bahwa si Andinya itu ada di kanan. On the left-nya adalah Adi, gitu aja. Kalau di antaranya adalah between. In the middle of bla 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 dan bla bla bla. Itu kalau misalkan tidak tahu siapa Andy, siapa Farhan gitu orangnya. Yes, between double E ya. Between itu di antara. Nah, itu between. Yes. So, for number 5, the answer is beside. Right? Alright. Number 6. The boy is blah blah blah. The girl. Ini cewek cowok ya? Nah, ini. Wah, mantap. Mbak Luna mantap ya. Bagus, bagus. On the left. Karena udah pasti yang cowok itu yang sebelah kanan. Good. On the left. Yes. Excellent. Karena yang cowoknya udah pasti di sebelah kanan. Sehingga yang girl-nya itu di sebelah kiri. Yes. Left itu kiri. So, next. Number 7. The cat is standing. Blah, blah, blah. 2 boys. Nah, ini baru nih. Baru dibicarain nih. Between. Ya. The cat is standing between 2 boys. Correct. Correcto. Correct. Yes. Kok correct jawabannya? Between. Nah, gitu. Among. Between. Nah, oke. Okay. Among, gini loh. Pernah lihat gambar preposition? Nah, saya gambar ya. Ini ada lingkaran. Kelihatan nggak lingkarannya? Kelihatan nggak lingkarannya? Oke. Okay. Nah, kalau between itu di antara. Namanya di antara, itu pasti ada 2. Nah, ini. Ini adalah between. Kemudian bagaimana dengan among?
among itu ketika kita ada orang satu di tengah itu ya. Nah, kemudian ada banyak orang sekitarnya. Nah, gitu. Sama di antara artinya, cuman pemahamannya loh. Pemahamannya seperti ini. Among itu. Nah. Jelas beda kan? Ini among. Jadi misalkan sini ada A, ini misalkan B, ini C. Jadi kalimatnya A S A is located between misalkan B and C. Nah, kalau yang ini misalkan Juno. Ini people. People karena warning extension. Yes, 5 minutes left, right? It's okay. Ya, Mbak, silakan. Among the stars. Ya, boleh, boleh. Boleh di sini nih. Maksudnya among itu di banyak orang gitu. Among people. Juno is standing among people. Oke, sudah jelas ya perbedaan among dan between. Yes. Boleh? Oke. Jelas ya? Baik, ada pertanyaan lagi? Kita lanjutkan ke nomor 8. Number 8. The glass is on. Ini on lagi deh. Oke, nomor 9. Shinta speaks. Speaks apa ini maksudnya? Enggak jelas ya ini. Speaks apa ini? Shinta speaks. Ya. Speaks with. Ini kurang jelas ya soalnya. Ya, kalau memang pakai pronoun kata ganti itu seperti yang dijawab oleh Mbak Airin, with her friend. Itu tambahannya. Berarti prepositionnya
kita hanya menjawab preposisinya, jadi hanya with. Boleh. With. Sinta speaks with. Atau Sinta is standing beside. Boleh. Tidak ada keterangan yang jelas soalnya ya. Jadi boleh with, boleh beside, boleh near to, boleh. Nah, tuh. Itu masih banyak karena tidak ada keterangan selanjutnya ya. Oke, sekarang number 10. The last one. My mother is apa itu? Is cooking. Harusnya cookingnya harusnya dicetak dulu. Cooking at home. Cooking at. Nah, gitu. Ya, cooking at. Great. Okay, guys. Any questions? Ada pertanyaan? So far not sure. Ya, barangkali yang lain. Mbak Isha, no. Barangkali siapa yang yes? Yes, me sure. I have questions. How about blah 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 blah. Gitu. Coba Mbak Esa dan Mbak Ida. Tadi Mbak Esa juga nanya, Mbak Ida mana ini suaranya? Mbak Ida Fiona. Benar, seperti itu Mbak Ida, saya panggilnya Ida Fiona soalnya. Halo Mbak Ida Fiona. Ya, saya panggilnya Mbak Ida atau Mbak Fiona. Atau ada siapanya? Saya panggilnya. Princess. Wah, Princess. Oke. Barangkali ada pertanyaan Mbak Ida Fiona. Silahkan. Oke. Mbak Esa, I had a question. Berarti saya nggak usah jawabnya ya. Nggak usah jawab berarti. Mbak Esa, I had a question, sir. Ya udah, saya nggak usah jawab sekarang. Ya. I know. Jadi kalau had itu dipakai untuk yang kemarin, Mbak Esa. Jadi saya punya pertanyaannya. Nah, ya udah, sok. Gimana Mbak Irin? Kalau punya jawabannya. Oke, pass by. Pass by kan udah lewat. Lewat gitu, pass by. Maksudnya pertanyaannya gimana? Ada apa? Maksudnya pass by itu hanya lewat gitu, lewat. Ya sudah lewat gitu. The question is pass by. Sudah lewat. Iya. Iya Mbak. Iya Mbak Esa. I understand what are you talking about. It's okay. I'm just kidding. But if you use had in present, which means you have questions yesterday. You know what I mean? I had a question. Okay, I had a question yesterday. So had is using to determine the meaning
The question for yesterday in past tense. Yeah, yeah, it's okay. Pass by meaning that sudah lewat gitu, lewat. Pass by itu lewat. Pardon. Pardon me. Pardon me, maaf ya gitu. Itu sama dengan maaf gitu. Ya. Oke. If no questions, I will call it today. Arabic. Jawabnya apa nih? Mau nanya apa? Gaya ya? Mau nanya apa? Sedikit, Mbak. Saya Arabiknya tidak terlalu mahir waktu SMA. Misalkan kaifa haluk bi khairi alhamdulillah. Nah, itu aja. Ya, sedikit-sedikit. Itu kan sudah umum. Sudah umum, Mbak. Announcement artinya pengumuman. Nah, itu dia tuh. Kemarin ada PR yang disuruh menunjukin jalan orang bule. Saya baru ingat itu PR yang itu ya. Ya wis, nanti minggu depan deh kita bahas yang nunjukin orang bule juga. Gimana? Kita bahas lagi ya minggu depan ya. Announcement artinya pengumuman. Announcement artinya pengumuman. Ya. Ya, Mbak Aisyah kayaknya pintar bahasa Arabnya ini. Mbak Aisyah mahir bahasa Arabnya. Iya ya. Alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa. Keep spirit ya. Semangat teman-teman di sini luar biasa. Ya, tetap semangat, sediakan waktu. Jadi isi waktu teman-teman begitu selepas kerja, isi waktu-waktunya dengan bermanfaat ya. Contohnya belajar bahasa, belajar matematika. Misalkan yang senang matematika,
Belajar matematika, senang belajar bahasa ya, belajar bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, seperti itu. Yang senang masak, yang hobi masak, masak terus gitu ya, coba masak gitu. Ya, ya pokoknya gunakan waktu luangnya itu yang bermanfaat. Mungkin lebih tahu kali ya, lebih tahu bagaimana cara memanfaatkan waktu, manajemen waktunya gitu ya. Iya, iya. Nanti makan. Nanti ada hobinya makan. Waktu luangnya makan. Jadi yang waktu luangnya masak, ada yang waktu luangnya makan. Jadi yang masak, yang makan tinggal makan. Yes, yes. Wah, jangan anti dong. Matematika itu fun. Ya, itu penting Mbak Luna. Masakin buat suami. Nah, iya. Iya, masakin buat suami yang enak-enak biar kita di rumah. Ya, kalau suka berarti apabila mengerjakannya itu tidak terbebani. Gitu ya. Everything is fun, right? Betul Mbak Eni. Okay, if have no question today about material, I will call it today. Call it a day. I will call it a day. Artinya I will call it a day. Artinya kita akhiri hari ini, gitu ya. Ya, kita sudah selesai materinya sampai di sini saja. Kita sudah bahas soalnya ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Oke, nanti minggu depan kita bahas PR terlebih dahulu agar tidak lupa, kemudian ke materi lagi gitu ya. Baik, setuju? Oke. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada pertanyaan yang kurang pas di hati. Saya mohon maaf. Baik, sebelum akhiri kelas pada malam hari ini, kita baca doa dulu ya. Kita baca doa terlebih dahulu, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat apa yang telah disampaikan malam ini. Baik, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Alhamdulillah, kelas malam ini sudah dilaksanakan dengan tidak ada gangguan sama sekali. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, bertatap muka kembali pada pertemuan berikutnya minggu depan ya. Insya Allah akan membahas tentang PR, tugas, dan materi-materi yang selanjutnya ya pada halaman-halaman berikutnya. Mudah-mudahan bagi yang belum mempunyai bukunya, mudah-mudahan minggu depan sudah dapat bukunya gitu ya. Oh enggak, saya masih di Indo, masih di Cirebon. Masih di Cirebon, Mbak Aisyah. Tuh ya. Terus ini. Boleh, boleh. Cirebonan. Wong Cirebon itu wong transisi. Di Cirebon itu enggak ke Jawa, enggak ke Sunda. Transisi. Ya, asli wong Cirebon. Wong Cirebon asli ini. Ya, deket banget itu. Parak. Parak lah gini Indramayu ya. Es pokoknya iso ora iso kayak kowe.
Ya udah, terima kasih ya, teman-teman. Thanks guys. See you next week. Oke, one an, bagaimana pengucapannya one an, gitu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.